Ada santunan juga. Yang ini Ji. Ini. Ini tono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi al-qa'il bi kitabillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Pak Kepala Desa, salah satu metode untuk menghancurkan keangkuhan hati kita ini. Karena Quran itu salah satunya adalah obat untuk hati. Maka kalau dengan Quran sudah tidak mempan, shadaqallah. Dengarkan Quran, mudah-mudahan mampu menembus hati kita ini sehingga menjadi hati yang iman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan temanya, maka saya akan bacakan ayat ini dan insya Allah juga keterangannya nggak lepas dari itu. Saya mohon maaf, ini panitia minta kopinya dari tadi kok nggak keluar-keluar ya. Siap Dan. Masalahnya Pak Tamlakan. Saya ini kalau nggak ngopi paling ceramahnya 10 menit. Harus ngopi nih Pak. Harus ngopi. Ini minta izin sama Pak Kepala Desa. Insya Allah nanti jam 12 kurang 5 menit selesai. Tapi saya yakin tidak mengurangi amplopnya insya Allah. Sadaqallahul azim al-ayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wonten tengersanipun para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh pemuda, sedaya mawon, bil khusus akhinal kiram Kiai Imam Sa'roni, Kiai Hasim Asy'ari, mudah-mudahan para bunyainya semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kepala Desa, saya baru menemukan ini. Saya keliling, rata-rata kepala desa sama ulama itu tukaran, gitu. Makanya nggak bisa jalan kata mereka. Ini contoh yang harus kita benar-benar angkat nanti. Mudah-mudahan bukan hanya berhenti di sini saja, tapi gandengan ulama dan umaro benar-benar akan terwujud dan menjadi contoh bahwa Papua Naji siap
untuk menjadi contoh untuk tempat-tempat yang lain. Allahumma amin. Sampai kepala desa saja menyelenggarakan acara ngaji itu kan udah luar biasa. Belum di Metro belum nemu, saya belum. Mudah-mudahan beliau beserta istri, keluarga besar selalu mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu, para bapak, jamaah pengajian rutin Rebo Wage sekaligus digabung dengan khataman Al-Quran di Pondok Pesantren Nurul Huda yang kami hormati, orang tua dari wali santri dan para santri, semoga menjadi orang-orang yang soleh dan solihah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung supaya waktunya ini tidak terlalu panjang. Al-Quran turun pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, waktunya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Catat ini, catat 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau disingkat 22 itu insya Allah besok keluar itu nomor induk. Masuk. Jangan dipasangin, nanti dipasangin loh. Insyaallah. Periodenya dibagi menjadi 2, Pak. Ada periode Makkiyah, yaitu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Ada periode Madinah saat beliau berada di Madinah. Kalau nyuwun kopi wae, Kang. Iya Pak, dengan terang-terangan. Iya Pak. Bangan hutan-hutanan. Kopi hitam. Oh, itu loh lah menggayai abahan ainun sihal itu mulai islamiyatun wali kula. Beliau ini luar biasa, kuat tapi semangatnya luar biasa. Pon, langsung nggih. Lah, salah satunya yang menjadi kehebatan Al-Quranul Karim itu bahasa. Apa? Bahasa. Jadi kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dirupakan oleh Allah menjadi bahasa. Bahasanya bukan bahasa Lampung. Bahasanya bukan bahasa Jawa, enggi ngapa boten? Boten. Bahasanya bukan bahasa Indonesia, bahasanya bukan bahasa Inggris, tapi yang dipilih sama Allah adalah bahasa Arab. Barang-barang yang dipilih bahasa Arab. Kenapa yang dipilih bahasa Arab? Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Pasti punya tujuan, pasti. Kenapa yang dipilih bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini bukan sembarang bahasa, apalagi bahasa Arabnya yang ada pada Al-Quran. Barang-barang yang ada pada Al-Quran. Semua bahasa bisa jadi membosankan, tapi Al-Quran tidak pernah menjenuhkan, tidak pernah membosankan. Ya, walaupun bahasa. Pada tahun Pak Kepala Desa, pada tahun 2009 itu lagu yang paling tenar, itu lagunya Mata Band. Ya, Masya. Dari awal aku tak pernah percaya kata-kata. Itu di mana saja ada orang hajatan, pasti lagu itu keluar. Namun apa rasanya? Setelah didengar berkali-kali, bukan semakin senang, semakin membosankan. Itu bahasa.
Dan bahasanya ini tidak sembarang bahasa, tapi diiringi sama musik, dinyanyikan oleh orangnya cantik. Tapi kenapa dosa? Ya. Kok kayak kamu terkesima sampai? Tahun 2010 lagunya siapa Pak yang paling tenar? Lagunya Rhoma Irama, didaur ulang. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa? Bosan kita ini semakin dengar, bukan semakin senang. Tahun 2011 lagunya siapa Pak? Lagunya Ayu Ting Ting yang membawa sosok namanya tenar di jagat raya. Kemana kita runtut di situ ya, supaya kita itu mau mikir. Tahun 2012 lagunya siapa Pak yang paling dominan di mana-mana Bu? Lagunya adalah Cita-Cita Tak, sakitnya tuh di sini. Tenar itu berapa? Satuan aja satu tahun juga nggak anu. Setelah tahun 2013 lagunya siapa Pak yang paling tenar? Lagunya Pia Palen. Tutupen. Bukan lagunya Soimah. Tutupen. Runtut itu. Tahun 2014 lagunya siapa Pak yang paling dominan? Lagunya Pia Palen. Sayang. Entek sih Pak. Tahun 2015 lagunya siapa Pak yang paling dominan? Lagunya Nurbayan. Dengar suara gendang tumbokmu. Sampai tahun 2022 sekarang yang tenar adalah lagunya Ojo Dibanding. Berapa tahun? Orang usah tahun, 3 bulan diserudes. Mari kita bandingkan dengan Al-Quran. Dari zaman Rasul sampai hadir di Pakuan Haji, bahasanya nggak pernah berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Berubah? Tidak. Bosan? Ada yang bosan ini harus diperiksakan ke rumah sakit jiwa ini. Langsung di blok bae. Masa, Insyaallah. Bismillah ini itu gayanya kan tidak sama, sekalipun tulisannya. Ayo bareng-bareng, sekalipun tulisannya sama. Namun bisa ditempatkan di mana saja tanpa mengubah Bismillah. Sehingga ketika misalkan kita mau jalan Bismillahirrahmanirrahim, mau kerja Bismillahirrahmanirrahim, nggak berubah Bismillah. Bisa ditaruh di mana saja tanpa mengubah Bismillahnya. Maka Bismillah itu ibarat seperti air. Ditaruh di botol aqua, wujudnya persis kayak aqua. Ditaruh di gelas, wujudnya persis kayak gelas. Ditaruh di mana saja, pasti akan menyerupai wadahnya. Namun tidak menghilangkan substansi daripada air. Begitulah Islam yang sesungguhnya, ada di mana-mana, namun tidak menghilangkan substansinya. Berada di Lampung, gayanya kaya Lampung. Orang anak gula. Apa orang ini? Orang ketok. Masya. Selangan tuh. Masya. Jawab, Masya. Al-Quran ini ditaruh di Lampung. Apa bahasanya berubah menjadi bahasa Lampung? Tidak. Ditaruh di Jawa. Apa bahasanya berubah? Tidak. Tapi kitab Injil selain Al-Quran ditaruh di mana saja, bahasanya akan mengikuti bahasa orang yang membaca. Luar biasa Al-Quran itu. Oh. Sehingga Bismillah ini itu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dulu sampai sekarang.
sekarang bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Nah, namun ada namunnya ini, tidak sembarangan kita membawa Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada janda cantik, kemudian orang sini ngomong saya mau nginceng janda, Bismillahirrahmanirrahim, itu enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Ono sing njaluk di iya weh. Njaluk dhisik kae lho. Aturan dhisik enggak apa-apa. Pak itu loh minta kopi. Pak dulu. Nah, ayo kita ngaji bismillah. Bis. Yang membaca ibu-ibu itu lahirnya nyanyian. Bismillah tawassalna. Bismillah tanpa merubah bismillah. Si moco Muammar lahirnya piro? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan ditempatkan jadi ngimami sholat, makmumnya yang kabur. Jadi jangan sembarangan Quran juga punya penempatannya masing. Di sini di Nurul Huda Ustadz Imam Sya'roni ngimami sampean nganggo gaya kaya ngono ya bubar makmumnya. Allahu Akbar. Gak usah dijawab Allah, sampean jawab Allah ya batal sholatnya. Lagi sholat. Ini kira-kira sampean yang jadi makmumnya itu betah enggak? Enggak. Betah apa enggak? Enggak. Betah? Enggak. Yang dibaca benar apa salah? Benar. Sesuatu yang benar saja kalau tidak ditaruh pada tempatnya akan jadi masalah. Maka bukan hanya sekedar benar, kita harus mampu menempatkan sesuai dengan Tempatnya. ya. Pembacaan ayat suci Al-Quran, ini acara tahfidzul Quran yang akan disampaikan oleh si Am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampean kira-kira singkrong piye? Ya Allah, makanya Quran ini di samping kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala, ini mau tidak mau karena bersentuhan dengan ayo bareng-bareng bersentuhan dengan manusia ini punya budaya, punya apalagi watak yang tidak sama, sementara yang namanya Quran tidak pernah mengalami sebuah perubahan. Terus bagaimana Quran yang sifatnya pasti menghadapi manusia yang sifatnya tidak sama? Iya. Maka agama ini kalau berjalan sendiri, berjalan tanpa didukung dengan budayanya manusia nggak jalan, Pak. Nggak jalan. Kita contohnya. Sing murni agama murni, nggak ada budayanya. Bismillahirrahmanirrahim, jalan. Ada orang adzan tanpa budayanya. Allah